Selamat pagi permisa yang berbahagia dimanapun berada. Bersama saya Yanuar Yufantimoti. Pada kesempatan kali ini akan mengupas tentang peduli lingkungan dengan mendaur ulang sampah. Pemirsa sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, di bumi yang kita tinggali ini ada berbagai bentuk kerusakan atau perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, yang tentunya dapat berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa usaha untuk meminimalisir dan menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Pemirsa, di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di pinggir sungai yang tercemar. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dilakukan tiap hari dan dampak pada lingkungan jika sungai itu tercemar. Saya akan mulai. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu aktivitas Mbak di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama Mbak siapa? Nama saya Mbak Lilis. Saya mau bertanya, Mbak di sini sudah berapa tahun tinggal di sekitar Sungai Kali Bekasi? Sudah beberapa tahun Mas, mungkin ada 10 tahunan. Aktivitas apa yang dilakukan Mbak sehari-hari di sini? Ibu rumah tangga aja Mas. Mbak, saya mau bertanya, untuk warga di sini khususnya Mbak untuk membuang sampah di mana ya? Biasanya di pinggiran sungai Mas. Kadang-kadang juga ada yang membuang sampah di sungai. Kenapa Mbak membuang sampah di sungai? Itu kan berdampak buruk bagi lingkungan dan sekitar warga di sini, Mbak. Ya karena di sini jauh dari tempat pembuangan akhir. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar juga Mas. Apakah di sini pernah terjadi kebanjiran, Mbak? Pernah Mas, cuma akhir-akhir ini udah jarang banjir. Apakah Mbak selama di sini merasa terganggu dengan adanya peristiwa membuang sampah pada sungai, terus membuat sungai itu tercemar? Apakah Mbak nggak terganggu dengan hal tersebut? Ya terganggu sih Mas, cuma udah kebiasaan di sini juga, jadi mau gimana lagi. Apakah Mbak Sulis tidak mempunyai keinginan agar sungai ini menjadi bersih, warga-warga pada membuang sampah pada tempatnya di tempat pembuangan akhir? Apakah Mbak Lilis tidak mempunyai keinginan seperti itu? Ya saya ada keinginan seperti itu Mas, tapi gimana lagi? Saya kan di sini cuma sebagai warga, jadi tidak bisa apa-apa. Apa harapan Mbak untuk kedepannya bagi lingkungan ini, Mbak? Harapan saya lingkungan ini bisa lebih bersih lagi Mas, juga bisa terawat lagi, mungkin seperti masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut agar warga tidak membuang sampah pada sungai, Mbak? Ya mungkin dengan kesadaran masyarakat Mas, harus membuang sampah pada tempatnya. Terus harapannya juga ada gerakan-gerakan sosialisasi yang bisa menggerakkan akan kesadaran masyarakat pentingnya lingkungan, menjaga lingkungan, seperti itu sih Mas. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Lilis kepada saya. Dan untuk kedepannya semoga harapan Mbak Lilis bisa terwujud, sungai menjadi bersih dan
lingkungan terjaga. Pemirsa, sekian dari saya wawancara pada hari ini. Itulah beberapa keluhan atau keseharian Mbak Lilis. Sekian, terima kasih. Pemirsa, saat ini kita bisa melihat salah satu kerusakan lingkungan di sungai yang letaknya di Kota Bekasi. Ini salah satu contoh yang bisa menyebabkan kebanjiran dan merusak lingkungan sekitar. Bisa kita lihat di belakang banyak sampah yang berserakan. Pemirsa, setelah ini saya ajak untuk ke rumah salah satu orang yang bisa mendaur ulang sampah tersebut, dan kita akan mewawancarai orang tersebut. Pemirsa, kembali lagi dengan saya. Di sini saya sudah berada di lokasi salah satu orang yang mendaur ulang sampah. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Widya. Bolehkah saya mewawancarai Ibu? Apakah saya mengganggu kegiatan Ibu? Oh tidak, dengan senang hati saya menjadi narasumber. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yang Ibu tahu itu seperti apa ya? Yang saya tahu pencemaran air, udara, hutan, dan ekosistem. Mungkin dalam hutan lindung, tapi dalam skala yang lebih besar. Bisa Ibu contohkan salah satu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia? Contohnya pencemaran air, misalnya orang mencuci memakai deterjen, dan deterjennya itu kan berbahan kimia, sedangkan air yang dibuang akan mengalir ke kali atau sungai. Terus bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan itu, Bu? Menurut saya ya hanya ada satu cara, yaitu kesadaran manusia. Karena makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan akal hanya manusia. Selanjutnya, apa peran penting masyarakat untuk mencegah pencemaran lingkungan? Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah tersebut harus kita pilah mana yang sampah organik dan mana sampah yang non organik. Adapun juga contoh lainnya seperti manusia membuang sampah ke kali yang juga dapat mengakibatkan pencemaran air yang berdampak banjir. Lalu bagaimana cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencemaran lingkungan? Caranya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan. Mungkin cukup dari saya, Bu, untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktu yang sudah diberikan. Iya, sama-sama. Saatnya kita akan melihat kegiatan mendaur ulang sampah yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk Ibu Widya. You said never let me go. 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 Doa dan harapan semoga kondisi lingkungan bertambah baik dan terus dijaga kelestariannya. Ucapan terima kasih kepada narasumber dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.